Setelah November kelabu, biasanya Desember ini ceria. Di Desember identik dengan window dressing. Apa itu window dressing? Window dressing adalah di mana manajer investasi atau perusahaan mempercantik laporan keuangan atau portofolio investasi mereka. Biasanya itu dilakukan di kuartal, semester, atau bahkan tahunan. Biasanya memberikan sentimen positif pada harga saham suatu perusahaan. Video kemarin yang satu ini, kita udah share November itu memang kelabu. Karena dalam historikalnya, dalam 20 tahun terakhir, November itu hanya naik 4 kali saja. Dimana dengan Desember, hasilnya adalah dalam 20 tahun terakhir, hanya 1 kali IHSG ini turun pada tahun 2022. Bisa dikatakan tahun itu di Desember terjadi anomali. Lantas saham apa yang kiranya naik di bulan Desember? Soalnya kalau IHSG itu kan nggak bisa dibeli ya. Yang pertama ada kode saham BBCA, Bank Sentral Asia. Saat kita tapping video ini, market cap dari BBCA itu ada di 1.257 triliun. Menurut data KSEI dari November 2024, kepemilikan BBCA yang listing itu 14,91%-nya itu dimiliki oleh investor lokal. Terdiri dari perusahaan, individual, yayasan, atau yang lain-lain. Pokoknya lokal. Jadi sisanya 85,09% itu dimiliki oleh asing. Jadi bisa dikatakan pergerakan harga saham Bank BCA ini asing punya pengaruh yang cukup signifikan. Di Bank BCA sendiri, asing selama November 2024 mereka keluar sebesar 3,1 triliun. Bagaimana di Desember? Sampai dengan tanggal 3, Bank BCA asingnya itu masih keluar, tapi nominalnya mengecil. Asing yang keluar sampai dengan tanggal 3 itu di 73 miliar. Secara historikal di bulan Desember, selama 20 tahun ke belakang, Bank BCA itu hanya turun 4 kali saja. Yaitu pada tahun 2006, 2013, 2018, dan 2022. Gimana nanti di Desember 2024? Apakah mereka naik atau turun Bank BCA? Kita lihat secara teknikal. Gimana dengan teknikalnya? Ini harga Bank BCA pada akhir penutupan tanggal 9 Desember 2024. Ya, di sini terlihat Bank BCA naik 2,73%. Tapi volumenya masih di bawah rata-rata. Kalau kalian menonton video kita yang tentang technical analysis IHSG, nah ini saya sudah membuat kalau ada indikasi Bank BCA itu akan kemungkinan terjadi head and shoulder. Bahayanya adalah jikalau dia tembus dari ini, dari warna merah putus-putus ini 9750 ya, dan hari ini Senin naik. Nah, apakah target pattern ini masih terkonfirmasi? Kalau menurut saya masih ada potensi batalnya itu jikalau dia keluar dari kotak warna biru ini, karena beberapa kali kotak warna biru ini agak susah ditembus oleh si Bank BCA gitu. Jadi kemungkinan ya harga sahamnya akan berada berkonsentrasi di range ini, range kotak warna biru sampai di garis warna kuning. Kedepannya minggu ini terutama, nah ini akan menjadi hal yang krusial untuk Bank BCA. Apakah dia bisa naik dan tembus kotak warna biru atau tidak gitu. Selanjutnya yang kedua ada kode saham BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Saat kita tapping video ini, market cap dari BBRI itu ada di 642 triliun. Menurut data dari KSEI per November 2024, saham BBRI yang listing itu kepemilikannya dimiliki oleh lokal sebesar 31,52%. Sedangkan sisanya 68,48% dimiliki oleh asing. Jadi pergerakan asing di BBRI ini punya pengaruh juga meskipun tidak sesignifikan dari BBCA. Asing sendiri di BBRI pada November 2024 mereka keluar cukup banyak, yaitu 6,8 triliun. Sedangkan di Desember sampai dengan tanggal 3 asingnya masih keluar, yaitu sebesar 732 miliar. Secara historikal harga saham BBRI selama di bulan Desember itu mengalami penurunan hanya 5 kali saja dalam 20 tahun terakhir. 5 kali merah itu terjadi pada tahun 2006, 2007, 2012, 2013, dan 2022. Dimana nanti di Desember 2024 pergerakan harga sahamnya kita lihat secara teknikalnya. Gimana dengan teknikal untuk saham BBRI?
Sama ini berdasarkan akhir perdagangan pada 9 Desember 2024. BRI juga naik 1,86%. Tapi kalau ini kita perhatikan ya, ini chart garis trendline merah ini masih belum bisa ketembus ke atas. Dan ini tempo hari sudah ketembus ke bawah, sudah breakdown pada tepatnya di sini di 20 November turun dan ini kepentok. Bahkan kenaikan hari Senin ini ya, hari Senin volumenya masih di bawah rata-rata. Proyeksinya kemana? Kalau saya melihat ya sesuai dengan garis panah ini akan ke kotak warna biru. Jikalau dia masih sulit untuk menembus garis warna merah ini, dia akan lanjut ke bawah dan sebelum ke bawah yang akan menguji ke 4000 dulu lah, 4050. Akan testing di sini. Jadi kemungkinan akan sideways di sini. Ya, gitu. Ya, ini akan sangat krusial banget sama dengan Bank BCA untuk pergerakan minggu ini. Semoga bisa tembus garis warna merah ini. Oke, gitu. Yang ketiga ada perusahaan gas negara atau kode saham PGAS. Saat kita tapping video ini, Pegas ini punya market cap sebesar 38 triliun. Menurut data KSEI per November 2024, kepemilikan saham yang listing di Pegas ini 52%-nya dimiliki oleh lokal. Sisanya baru dimiliki oleh asing kisaran 48%. Jadi bisa dikatakan asing di Pegas ini punya pengaruh yang hampir sama dengan lokalnya. Kalau tadi Bank BCA, Bank BRI asingnya kompak keluar di bulan November, beda dengan Pegas. Pegas ini di November 2024 asingnya malah masuk sebesar 98 miliar. Gimana di Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 asingnya masih masuk 43 miliar. Secara historikal harga sahamnya di bulan Desember, Pegas ini mengalami penurunan hanya 5 kali dalam 20 tahun terakhir. 5 penurunan di bulan Desember itu terjadi di tahun 2005, 2007, 2013, 2021, dan 2022. Gimana nanti pergerakan harga sahamnya di Desember 2024? Kita lihat secara teknikalnya. Gimana teknikalnya untuk saham PGAS atau perusahaan gas negara? Ini harga closing pada 9 Desember 2024 ya, Pegas ini naik di 1665 closingnya dan atau naik 2,46%. Wow, lumayan nih. Oke. Dan ini secara chart akan mendekati resistnya di 1680 sampai ke 1700. Aslinya Pegas ini sudah sempat kita share ke grup ya. Ke grup kita sudah share di tanggal 3 Desember bahkan. Sejak 3 Desember waktu harganya bukan 1520 ya, tapi melainkan di harga ini kita salah ketik di 1550 sampai 1555 ya gitu. Nah, dan ini harganya sudah mendekati target akhir kita di 1680 dan 1700. Itu. Jadi Pegas ini punya hal yang bagus secara historikal juga tadi, penurunannya hanya beberapa kali dalam 20 tahun terakhir. Jadi ini possible banget buat bisa make it money di saham ini. Yang keempat, Astra International, kode sahamnya ASII. Saat kita tapping video ini, market cap dari Astra itu ada di 207 triliun. Menurut data KSEI per November 2024, saham Astra yang listing itu dimiliki oleh lokal sebesar 31,4%. Sisanya 68,6%-nya yang listing itu dimiliki oleh asing. Jadi pergerakan asing di Astra International ini punya pengaruh yang hampir sama kayak tadi ya, BBRI. Asing sendiri di November 2024 ini malah masuk ke Astra International sebesar 353 miliar. Sedangkan di Desember sampai tanggal 3, asingnya tetap masuk sebesar 114 miliar. Jadi bisa dikatakan hanya 2 saham dari 4 tadi ya, yaitu Pegas dan Astra yang asingnya masuk di bulan November dan Desember ini. Secara histori pergerakan harga sahamnya di Desember selama 20 tahun terakhir, Astra ini hanya turun 4 kali saja. Penurunan itu terjadi di tahun 2006, 2018, 2021, dan 2022. Gimana proyeksi pergerakan harga sahamnya di Desember 2024? Kita lihat secara analisa teknikal. Gimana technical analysis untuk kode saham ASII atau Astra International? Nah, Astra International pada 9 Desember 2024 ditutup naik 1,46% ya. Kalau terlihat di sini ya, di sini dia memang ada sideways di kotak ini ya, di range ini yang saya lingkari ini dengan kursor. Tetapi saya melihat tidak hanya kotak ya. Ini kalau saya turunkan di sini, nah ini saya turunkan, saya adjust ke 5275 resistannya
terlihat di sini membentuk adanya pattern ya. Adanya chart pattern di sini di Astra International. Nah, ini di sini mirip pattern yang namanya cup and handle ya. Ini sangat cakep banget kalau Astra International ini bisa jebol yang namanya 5275, jebol resistennya ya. Jebol resistennya akan menarik dan possible-nya dia akan masuk kotak warna putih yang ini gitu. Jadi Astra ini kedepannya akan sangat punya kans untuk jebol 5275 setelah beberapa kali tidak bisa tertembus ya. Di sini ini beberapa kali, ini beberapa kali. Nah, ini 5275 ini sangatlah krusial sekali. Jikalau dia berhasil tertembus ya, proyeksinya akan ke berapa? 5500 dan nextnya ke 5775 ya. Nggak ada 78, 5775 gitu. Itu proyeksi harga saham Astra ke depannya dari kita. Selanjutnya yang kelima ada Telkom Indonesia, kode sahamnya TLKM. Saat kita taping video ini, market cap dari Telkom Indonesia itu ada di 279 triliun. Menurut data dari KSEI per November 2024, saham Telkom yang listing itu dimiliki oleh lokal sebesar 23,56%. Jadi sisanya 76,44% dimiliki oleh asing. Jadi pergerakan asing di Telkom ini punya pengaruh yang cukup signifikan. Asing sendiri di Telkom pada November 2024 itu melakukan aksi taking profit atau keluar sebesar 941 miliar. Sedangkan Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 asingnya mulai berbalik masuk meskipun baru 128 miliar. Secara histori pergerakan harga sahamnya di bulan Desember selama 20 tahun terakhir, Telkom ini sangat oke karena mereka hanya turun 3 kali saja. Penurunan itu terjadi pada tahun 2011, 2013, dan 2022. Lantas gimana pergerakan harga sahamnya di Desember 2024? Kita lihat secara teknikalnya. Selanjutnya technical analysis dari kode saham TLKM, Telkom Indonesia. Berdasarkan akhir perdagangan pada 9 Desember 2024, Telkom turun 0,72% ya. Nah, terlihat di sini kalau kotak warna merah ini saya perlebar, perpanjang lah ya. Dia masih belum bisa masuk ke range kotak warna merah. Di tanggal 19 November sempat masuk tapi keluar. Lalu 2 hari setelah di 2 hari tanggal 4 Desember dan 5 Desember pun juga sama tapi turun lagi. Jadi ini proyeksinya masih akan turun lagi. Cuman kalau kita lihat secara short ya, ini akan ada sedikit indikasi pattern di sini. Setelah dia naik di tanggal 19 November, setelahnya dia membentuk sideways di sini ya. Nah, sideways di sini diikuti dengan volume yang makin turun. Nah, kalau ini dilihat makin turun volumenya. Nah, makin mengecil. Nah, ini akan sangat mantep banget, cakep banget kalau dia berhasil tembus dari resisten warna putih ini ya. Itu di harga berapa? Di harga 2850 lah. 2850. Proyeksinya kalau hal itu terjadi 2850 ketembus. Nah, dia akan sampai ke kotak warna merah di atas ini. 3300 ya. Tapi sebelum ke 3300 pasti sahamnya tidak akan langsung naik. Ya, dia akan mungkin testing dulu di dekat 3010. Tuh. Lalu selanjutnya baru ke sini dulu. Ya, di 3190. Jadi buat hal yang realistisnya kalau Telkom tembus 2850 dia akan ke 3010 dan 3190 gitu. Cuma dia harus tembus dulu dari range kotak range garis putih yang ini ya gitu. Nah, cuman untuk beberapa hari ke depan kalau saya melihat di sini ya untuk si Telkom sendiri kemungkinan dia akan turun dulu. Nah, dia akan turun dulu. Nih, dia akan turun dulu ke sini, terus nanti mungkin akan baru jebol garis putih yang ini. Kalau ini kita perpanjang. Nah, ini kita perpanjang juga. Nah, dia mungkin akan turun dulu, testing akan menarik. Ya, kalau seperti itu ya kita batasin aja stop lossnya di sini di bawah 2670. Itu sangatlah bagus untuk si Telkom. Jadi itu mungkin analisanya
pergerakan kedepannya dari TLKM. Jadi itu tadi 5 perusahaan yang punya histori Desember yang oke selama 20 tahun terakhir. Apakah kedepannya di Desember 2024 ini akan kembali cemerlang atau tahun ini akan muncul anomali lagi seperti tahun 2022?